Bandang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan untuk membahasnya sudah bersama kami bergabung melalui sambungan daring ada Boy Jerry Evans Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional Walhi. Selamat malam Bang Boy, apa kabar? Selamat malam Mbak, kabar baik. Kabar baik. Bang Boy, ini tadi dari visual banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatera terlihat batang-batang pohon gelondongan ikut terbawa arus. Nah, apakah ini artinya terjadi kerusakan alam akibat alih fungsi lahan sebelum banjir bandang ini terjadi? Nah, kita bisa melihat ya kalau data kami, informasi yang kami peroleh dari kantor-kantor provinsi kami di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kawan-kawan melihat bahwa dampak yang meluas, dampak yang menguat dari kejadian yang ada ini tidak terlepas dari kerusakan lingkungan. Jadi batasan planetnya atau daya dukung, daya tampung lingkungannya itu rusak karena aktivitas legal maupun perizinan yang dibuat oleh negara ya, diterbitkan untuk beberapa perizinan seperti tambang, hutanan, perkebunan kelapa sawit. Nah, kita juga bisa lihat kan kalau seandainya gitu ada penyangga-penyangga lingkungannya atau bisa disebut sebagai kawasan lindung, baik dalam konteks tata ruang maupun dalam konteks kehutanan, maka seharusnya nggak terjadi ada hambatan yang luar biasa yang menghalang kejadiannya lebih besar gitu ya, nggak akan terjadi longsoran kayu atau longsoran yang bisa menerobos sampai jauh lebih besar, karena kan konteksnya kawasan lindung itu sebenarnya dia memproteksi ya, memproteksi wilayah-wilayah yang rawan bencana atau wilayah-wilayah yang secara tata ruang seharusnya nggak bisa diterbitkan izin atau dijadikan kawasan khusus lah gitu. Oke, nah kalau bicara soal ada dugaan bahwa hutan lindung itu rusak sehingga tidak bisa melindungi, sampai sekarang data-datanya seperti apa yang dimiliki Walhi? Nah, kami sih melihat misalnya data kawan-kawan Sumatera Utara gitu ya, yang kami peroleh ada, ini kan bukan cuma konteks lindung ya, tapi kita juga bisa bicara soal tentang penataan ruang. Bahwa ruangnya gitu ya memang didominasi oleh perizinan. Kita tahu kalau perizinan industri ekstraktif pasti dia menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungannya atau mempercepat dilampauinya batasan planet kita ya. Nah, lalu di Aceh kami mendengar bahwa ada aktivitas tambang emas, lalu tambang ilegal lain, lalu ada beberapa aktivitas ilegal. Nah, di Sumatera Barat juga kurang sama kami peroleh dengan Aceh. Memang kami sedang mengumpulkan data secara spasial lalu mencoba mengastrasi kawan-kawan kantor untuk melihat bahwa peristiwa ini kita akuin sebagai bencana alam, tapi dampaknya menjadi jauh lebih besar karena kerusakan lingkungan. Lalu ini harus jadi masukan untuk negara kita, untuk pemerintah provinsi secara nasional, paling tidak untuk merevisi tata ruang gitu ya, bagaimana penataan ruang itu sensitif dengan isu kebencanaan, dan yang kedua dia merevisi perizinan-perizinan yang ada, kalau dia memang diindikasikan nggak sesuai dengan konteks lingkungannya. Nah, yang ketiga, kalau dibilang kan ada aktivitas ilegal gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini gitu ya, aktivitas ilegal itu yang mengabaikannya siapa? Itu kan negara ya gitu ya. Nah, negara kemana aja nih selama ini? Jadi kita berduka dengan situasi bencananya, tapi dalam konteks jangka panjang harus ada pembenahan yang maksimal. Ya, sepakat adanya pembenahan Bang Boy. Catatan-catatan ini kan juga pasti sudah dimiliki Walhi sejak lama begitu ya, apalagi banjir bandang ini, dan kalau kita tahu peristiwa seperti ini di Sumatera Barat khususnya ya, tidak hanya terjadi tahun ini, bahkan di tahun 2017 atau 2013, koreksi jika saya salah, ini pernah terjadi. Nah, ini alih fungsi lahan diketahui Walhi sejak kapan? Dan saat periode itu pernah nggak ngingetin bahayanya terhadap pemerintah daerah khususnya? Kami contohkan gitu ya, salah satu di Batang Toru, kami menyampaikan bahwa ekosistem Batang Toru itu nggak bisa diterbitkan izin tambang emas waktu itu. Lalu ada beberapa izin lain. Tapi kan dalam pendekatan bahwa ini statusnya produksi, statusnya fungsinya produksi, dia nggak masuk di kategori lindung, ini nggak didengarkan. Lalu misalnya kita pernah menyampaikan di Sulawesi Tengah dulunya ketika sebelum ada gempa besar bahwa ada palung, ada konteks ancaman kebencanaan gitu. Nah, ini nggak dimasukkan dalam perencanaan tata ruang. Jadi perencanaan tata ruang yang buruk, perencanaan tata ruang yang nggak mengadopsi kepentingan kebencanaan, nggak mengadopsi kepentingan lingkungan, itu sebenarnya membahayakan masyarakat sendiri. Jadi kebijakan negara harus dikoreksi. Ini bukan yang pertama kami mengingatkan gitu ya. Atau misalnya kita bicara dalam konteks
karhutla yang terus berulang. Kita nyebutkan gambut udah dong, stop dong dijadiin lokasi perizinan, karena ekosistemnya ketika kering dia akan mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Nah, tapi kan kita bisa lihat bahwa kebijakan perizinannya, aktivitas legalnya terus dibiarkan atau dilakukan oleh negara. Gitu. Oke, baik. Penanganan pasca banjir dan longsor jangan hanya fokus pada perbaikan fisik, tapi juga bagaimana perbaikan pada lingkungan sekitar. Terima kasih sudah berbagi informasi, berbagi insight bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Evan Sembiring. Terima kasih, Bang Boy. Salam sehat selalu. Sama-sama.